Pemimpin baru Suriah, Al-Sara, bertemu putra mahkota Saudi dalam lawatan pertama ke luar negeri. Presiden sementara Suriah Ahmed Al-Sara bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh dalam lawatan internasional pertamanya hari Minggu, mengunjungi Arab Saudi dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk memberi sinyal perubahan haluan Damaskus dari Iran sebagai sekutu regional utamanya. Putra mahkota Saudi adalah pemimpin teluk kedua yang bertemu Sara sejak yang terakhir dinyatakan sebagai presiden untuk fase transisi minggu lalu. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu Sara di Damaskus pada hari Kamis, menjadi kepala negara pertama yang mengunjungi ibu kota Suriah sejak Bashar al-Assad digulingkan pada bulan Desember. Sara, seorang Islamis yang pernah berafiliasi dengan Al-Qaeda, telah berusaha mendapatkan dukungan dari para pemimpin Arab dan Barat sejak Assad digulingkan. Kunjungan Sara didampingi oleh Menteri Luar Negeri Suriah, Asad Hassan Al-Sibani. Sebelumnya, Kepresidenan Suriah mengunggah foto Sara dan Saibani di X yang memperlihatkan mereka menaiki jet pribadi dalam perjalanan menuju Arab Saudi, dan menyebutnya sebagai kunjungan resmi pertama. Sara, yang kelompok Islamisnya memimpin penggulingan Assad pada bulan Desember, diangkat sebagai presiden sementara pada hari Rabu. Raja Arab Saudi Salman dan putranya, Pangeran Mohammed, termasuk orang pertama yang mengucapkan selamat kepadanya atas pengangkatan resminya. Pemerintah Suriah mengandalkan negara-negara teluk yang kaya untuk membiayai pembangunan kembali negaranya yang porak-poranda akibat perang dan memulihkan perekonomiannya. Pada akhir Desember, Sara menyatakan dalam sebuah wawancara dengan saluran Saudi Al Arabiya bahwa kerajaan itu tentu akan memainkan peran penting dalam masa depan Suriah, menyoroti peluang besar untuk investasi. Ia mengatakan kepada saluran tersebut bahwa ia lahir di Arab Saudi, tempat ayahnya bekerja, dan bahwa ia menghabiskan 7 tahun pertama hidupnya di sana. Layanan strategis. Rabah Saif Alam, pakar regional di Pusat Studi Politik dan Strategis Al-Ahram di Kairo, mengatakan Riyadh memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan kembali Suriah baru ke dunia Arab dan panggung internasional. Ia mengatakan bahwa Arab Saudi, ekonomi terbesar di dunia Arab, akan mendapat keuntungan langsung dari stabilisasi Suriah. Iran kini dikecualikan dari lanskap Suriah, sehingga melemahkan pengaruh regionalnya, dan perdagangan narkoba dari Suriah ke negara-negara teluk, yang sebelumnya menjadi faktor destabilisasi, kini menjadi masa lalu. Menjauhkan Damaskus dari Teheran merupakan layanan strategis bagi Riyadh, tambahnya. Meskipun Arab Saudi dan Iran mengakhiri pembekuan diplomatik selama 7 tahun pada tahun 2023, para tokoh besar regional tersebut tetap berselisih mengenai berbagai masalah geopolitik, termasuk perang saudara di Suriah, di mana mereka mendukung pihak yang berseberangan. Suriah juga mendesak agar sanksi internasional yang telah menjatuhkan ekonominya dicabut. Sanksi tersebut berlaku sejak tahun 1979, ketika Amerika Serikat melabeli Suriah sebagai negara sponsor terorisme. Tetapi sanksi tersebut ditingkatkan secara signifikan oleh Washington dan kekuatan Barat lainnya ketika Assad menindak tegas protes anti-pemerintah pada tahun 2011 dan memicu perang saudara. Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengunjungi Damaskus bulan lalu dan berjanji membantu mengakhiri pembatasan tersebut. Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan selama kunjungannya bahwa Riyadh terlibat dalam dialog aktif dengan semua negara terkait, baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa, dan kami mendengar pesan positif. Pemerintah baru Suriah telah menerima aliran pengunjung diplomatik yang stabil sejak menggulingkan Assad pada bulan Desember. Pada hari Kamis, Damaskus menerima Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang menekankan kebutuhan mendesak untuk membentuk pemerintahan yang mewakili semua spektrum masyarakat Suriah dalam rangka memperkuat stabilitas dan memajukan proyek-proyek rekonstruksi, pembangunan, dan kesejahteraan. الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد هنأ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية السورية في المرحلة الانتقالية. وكانت كذلك المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي أعلنت عن ترحيبها ودعمها للشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية. وكذلك أيضا كما هو معلوم كانت المملكة العربية السعودية قد أمرت بتسيير جسر بري وجوي لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة، وبالفعل كان هناك
الكثير من الطائرات والحافلات التي نقلت الكثير من المساعدات الطبية والغذائية والدوائية لمساعدة الشعب السوري في هذا الظرف الدقيق.